Langkah politik Ahok untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta seperti berada di tengah simpang jalan. Menyatakan akan maju dari jalur perseorangan, tapi kini hubungannya dengan sejumlah partai politik semakin mesra. Apakah ia akan tetap menjadi calon perseorangan atau memilih jalur partai politik? Apa untung ruginya bagi warga Jakarta? Inilah Satu Meja, edisi Ahok, Independen atau Partai Politik. Bersama saya, Budiman Tanerjo. Golkar mendukung saudara Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk menjadi gubernur pada 2017. Dukungan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bertambah. Kemarin Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Ahok untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2017 mendatang. Dukungan partai beringin menambah daftar partai politik yang mendukung Ahok. Sebelumnya Partai Nasdem dan Hanura telah menyatakan dukungannya kepada mantan pasangan Jokowi pada pemilu kada 2012 lalu itu. Di atas kertas, jumlah dukungan ketiga partai itu telah memenuhi syarat dukungan partai politik untuk mengajukan calon gubernur. Gabungan jumlah kursi ketiga partai tersebut sudah mencapai 24 kursi, lebih dari cukup untuk mengusung calon gubernur dari jalur partai politik. Untuk Jakarta, minimal 21 kursi sudah bisa mengusung satu calon gubernur beserta pasangannya. Di Pinang tiga partai, Ahok belum memutuskan sikap maju sebagai calon gubernur dari partai politik. Pasalnya, Ahok telah menyatakan akan maju lewat jalur perseorangan alias independen berpasangan dengan Heru Budi Hartono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta. Rencananya Ahok akan maju melalui jalur perseorangan jika KTP dukungan yang dikumpulkan teman Ahok mencapai 1 juta KTP. Ahok kini seperti berada di persimpangan jalan. Apakah tetap pada jalur perseorangan atau memilih diusung partai politik? Belum lagi sikap sejumlah elit di PDI Perjuangan yang terkesan masih berharap Ahok mau kembali berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat dan diusung lewat partai politik. Manakah yang lebih baik untuk warga Jakarta? Ahok maju sebagai gubernur lewat jalur independen atau diusung partai politik? Awalnya Ahok akan bersikukuh akan maju lewat jalur perseorangan. Namun belakangan ia berada di simpang jalan. Satu Meja malam ini saya akan membahasnya dengan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Mas Ahmad Basaras. Malam. Malam, Bung Budiman. Ada Ketua Pemenangan Jawa 1 dari DPP Golkar, Kang Agun Gunanjar Sudarsa. Malam, Kang Agun. Selamat malam, Bung Budiman. Ada tim konsultan ahli teman Ahok, Gusti Putu Arta. Malam. Selamat malam, Mas Gusti. Dan ada Profesor Pengamat Politik dari LIPI, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Malam. Malam. Prof. Ikrar. Saya ke Kang Agun. Siap. Ya. Tiba-tiba Yoris sebagai Ketua DPP mencalonkan Ahok sebagai calon gubernur. Apa yang dilihat tiba-tiba mencuri dalam tikungan langsung mengusulkan Ahok sebagai calon gubernur? Sebetulnya kita tidak mencuri di tikungan. Dan pernyataan itu bukan pernyataan Bung Yoris semata. Oke. Karena deklarasi yang kami lakukan kemarin itu bersama-sama dengan pimpinan partai Provinsi DKI, bersama dengan para Kemarin itu sudah deklarasi ya? dengan pimpinan partai di tingkat kota. Dan kita melakukan sebuah proses dialog sehingga deklarasi itu terjadi. Dan semata-mata memang kami melihat bahwa partai politik itu tidak lagi semata-mata hanya penyalur aspirasi kepentingan partai, tapi sesungguhnya dia adalah penyalur aspirasi kepentingan masyarakat. Nah, kita tidak bisa mengabaikan bahwa kondisi objektif masyarakat itu menghendaki Basuki Cahayapurnama. Dari mana Anda tahu? Dari hasil survei yang sudah dirilis di berbagai media, kita sudah saksikan sendiri, kita bisa melihat itu semua. Dan kita sendiri pun melihat bahwa posisi partai itu tidak lagi harus menjadi bagian berjuang untuk memajukan untuk kepentingan partainya. Tapi kita harus bisa juga melihat kondisi objektif masyarakat. Nah, inilah aspirasi masyarakat yang kita juga tidak bisa hindari, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak boleh bertentangan dengan aspirasi publik. Sehingga dengan posisi itu kita menegaskan, kita memberikan dukungan pada Ahok. Golkar akan menjadi faktor partai yang mendukung atau yang mengusung nanti sebetulnya?
Itu tak ada tahapan berikutnya, karena kita juga DKI akan secara formal mengesahkan itu dalam forum musyawarah daerah yang akan kita gelar pada tanggal 19 Juni yang akan datang. Ada mekanisme yang juga sudah kita tetapkan, tapi prinsipnya bagi Golkar, persoalan mekanisme dalam undang-undang pilkada, itu memang dibuka jalur itu. Prinsipnya kami mendukung mekanisme manapun akan ditempuh, dan kita tidak akan mendikte kepada Ahok, kita serahkan sepenuhnya kepada Ahok apakah akan tetap mengambil jalur usungan partai atau melalui jalur independen, tapi prinsipnya kami tetap konsisten akan memberikan dukungan pada Ahok. Katakanlah Ahok tetap akan maju lewat jalur perseorangan, Golkar juga akan tetap mendukung? Tetap mendukung. Oke. Mas Putu Arte, Ya. sebetulnya gimana posisi Ahok? Banyak mengatakan Ahok dalam posisi yang di persimpangan jalan sebetulnya. Tetap bersetia pada jalur perseorangan atau memilih untuk menuju ke partai politik? Sampai malam hari ini saya datang ke acara ini, kita terus berkomunikasi. Saya kira Pak Ahok tetap konsisten pada sikap semula untuk akan mendengarkan suara kawan-kawan di teman Ahok di jalur perseorangan. Tetapi paling tidak pekan ini saya informasikan bahwa pekan ini angka 1 juta itu sudah selesai. Sudah selesai itu sudah terlewati? Sudah terlewati pekan ini. Jadi posisi hari ini ketika saya datang ke tempat ini, sudah ada sekitar 15.000 dari KTP dari tempat lain yang segera dimasukkan. Itu berarti kalau besok KTP itu masuk, maka tergenapkan angka 1 juta, malah lebih. Karena hari ini kita kurang lagi 13.000 untuk menuju 1 juta. Nah, pekan ini setelah 1 juta tembus, maka rencananya hari Minggu kami akan melakukan semacam seremonial 1 juta. Hari Minggu besok? Hari Minggu besok. Oke. Kemudian kita akan serahkan pada Pak Ahok. Oke. Tugas kami selaku pengusung beliau untuk menyiapkan KTP 1 juta sudah selesai. Silakan Bapak sekarang mengambil keputusan seperti apa sebaik-baiknya untuk proses pencalonan berikutnya. Artinya kami ingin mengatakan betapapun dari hati kecil kami semua ingin beliau tetap ada bersama kami di jalur perseorangan karena militansi kita cukup tinggi, tapi kita kan tidak pernah tahu apa yang kemudian akan menjadi kalkulasi politik Pak Ahok di kemudian hari. Artinya Anda sudah bisa membaca bahwa kemungkinan Pak Ahok akan beralih ke partai politik? Semua peluang itu pada posisi sampai menjelang tanggal 7 masih sangat mungkin terjadi. Tetapi kita tetap mendorong beliau. 7 ini batas akhir pendaftaran ya? Tanggal 7 Agustus. Oh 7 Agustus ya? Untuk pendaftaran calon Calon perseorangan. Oke. Karena itulah mekanisme kemudian yang kira-kira akan terjadi adalah apapun keputusannya kami pasti akan diajak berkomunikasi oleh beliau. Inilah pilihan-pilihannya dengan segala plus minusnya segala macam. Disitulah seluruh rasionalisasi politik bisa diletakkan. Saya ingin mengatakan begini Mas Budiman, tugas kami untuk membuat usungan BIS katakanlah begitu sudah selesai, parpol sudah cukup 24, perseorangan juga sudah siap. Nah sekarang yang kita lakukan langkah kedua adalah melakukan kalkulasi politik di antara pilihan itu. Nah. Mana yang membuat beliau bisa menang. Oke. Dalam perspektif inilah seminggu ini saya kira dialog-dialog itu akan terjadi. Dialog antara Pak Ahok dengan teman Ahok? Dengan teman Ahok dan dari partai politik. 1 juta. Tapi kan dari verifikasi di acaranya Aiman, memang secara random diambil, orang itu kadang tidak ada. Pengalaman kita di lapangan, batas bawah itu biasanya di angka sekitar 120%. Batas aman bawah. Oke. Kalau sudah sampai 2 kali lipat di level 1 juta, maka biasanya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Saya ingin memberikan komparasi tahun 2012 ketika Bang Faisal Basri masuk. Ya. Itu KTP-nya 110%, 450.000 sekian. Yang dibutuhkan 405.000 sekian. Toh juga lolos itu, hanya dengan 110%. Oke. Apalagi ini 1 juta tanpa mendahului Tuhan, pengalaman empirik kita menyatakan Kira-kira drop berapa niscaya persen? akan lolos. Mungkin sekitar 10%, sekitar 15% drop kalau dilihat dari autentifikasi KTP yang sangat luar biasa ini. Oke, saya ke Ahmad Basarah lah. Kalau PDI Perjuangan, tampaknya akhir-akhir ini Ahok juga cukup mesra dengan PDI Perjuangan. Apakah juga tanda berlabuh kembali ke PDIP? Pak Ahok secara personal hubungannya tetap baik dengan kami di DPP PDI Perjuangan, apalagi dengan ketua umum. Tetapi hubungan baik itu yang bersifat personal itu tidak automatically paralel dengan hubungan secara sistem kepartaian. Sehingga oleh karena itu dalam kaitan Pilkada DKI Jakarta ini, secara politik tentu karena setiap partai politik punya keyakinan, punya jalan politik masing-masing. Kami tentu menghargai keputusan Golkar. Pak Agun, Partai Golkar untuk mendukung Pak Ahok sekalipun lewat jalur perseorangan. Kita menghargai kerja politik teman-teman Ahok untuk mendukung Pak Ahok lewat jalan perseorangan.
Tetapi kita juga berharap teman-teman di jalur perseorangan dan teman-teman partai politik yang sudah mendukung menghargai jalan politik yang diambil oleh PDI Perjuangan. Karena bagi PDI Perjuangan, Pilkada DKI ini bukan semata-mata kontestasi untuk merebut kekuasaan politik, tapi lebih esensial dari itu adalah satu pelembagaan demokrasi, khususnya bagi partai politik yang banyak dikritik oleh masyarakat akhir-akhir ini. Bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap Ahok? Jawabannya setelah jeda berikut ini.